5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, anak-anak, seperti yang saya bilang tadi, kita akan langsung melanjutkan ke pembelajaran 2. Jadi anak-anak langsung buka halaman 16. Kita akan baca teksnya bersama-sama. Ya, let's get start. Nah, Benny melanjutkan permainan kuda-kudaan. Benny menjadi anak kuda. Kaki Benny menyenggol Guci saat merangkak. Guci rebah dan hampir menyentuh lantai. Ayah Benny menyambut Guci tersebut. Guci disambut sebelum rebah di lantai. Benny dan ayahnya bersyukur rebah karena Guci disambut dengan cepat. Rasa bersyukur merupakan perilaku yang baik. Perilaku ini sesuai dengan sila pertama. Nah, anak-anak Miss, kita akan kembali mempelajari tentang Pancasila. Nah, Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Nah, panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Pancasila artinya 5 dasar atau aturan. Nah, seperti yang kita ketahui, Pancasila dilambangkan oleh burung Garuda, di mana di dadanya terdapat lambang-lambang dari setiap sila. Nah, sudah tahu kan anak-anak isi Pancasila? Sila pertama isinya ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Remember, you have to memorize all of the content of Pancasila. Tolong hafalkan semua isi Pancasila beserta dengan lambang-lambangnya. Oke, nah jadi setiap sila itu memiliki lambang masing-masing anak-anak. Nah, contohnya nih, sila pertama itu simbolnya bintang. Sila kedua itu simbolnya rantai emas. Sila ketiga itu simbolnya pohon beringin. Sila keempat simbolnya kepala banteng, dan sila kelima simbolnya padi dan kapas. Hafalkan isinya beserta lambangnya, oke? Nah, contoh penerapan sila pertama pada Pancasila. Coba anak-anak lihat gambar pada halaman 17 nih anak-anak. Di gambar berikut, di gambar ini bukan di halaman 17 ya anak-anak. Di gambar yang Miss Eka tunjukkan ini adalah beberapa contoh penerapan sila pertama Pancasila. Nah, sila pertama pada Pancasila itu adalah merujuk kepada ketuhanan atau keagamaan. Mulai dari sholat bersama, berdoa sebelum makan, pergi ke gereja, itu merupakan contoh penerapan sila pertama. Di Indonesia ada 6 agama anak-anak, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Nah, contoh sila pertama yang kita lakukan di rumah, yang pertama adalah beribadah bersama keluarga. Boleh jadi itu sholat bersama, boleh jadi itu pergi ke gereja atau berdoa bersama pada saat Natal kemarin ya kan. Nah, berdoa bersama keluarga, berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar, dan lain-lain. Hal-hal yang berhubungan dengan ketuhanan itu merupakan penerapan sila pertama. Nah, saat berdoa dan beribadah, kita harus bersungguh-sungguh karena kita berdoa kepada Tuhan. Remember kids, berdoa merupakan meminta kepada Tuhan. Namanya kita meminta sesuatu harus dengan hati yang tulus, harus dengan hati yang sungguh-sungguh, apalagi kepada Tuhan, ya kan? Nah, baru kita lanjut ke halaman 17 nih. Kita lihat gambar yang pertama, yang mana yang menunjukkan sila, mencerminkan sila Pancasila. Mari kita berikan tanda centang. Gambar pertama, apakah menunjukkan sila dari Pancasila? Tuh pengamalannya tentu saja ya kan, pengamalan dari sila pertama. Gambar number 2, apakah menunjukkan penerapan dari sila pertama? Bagaimana anak-anak? Coba lihat, para warga sedang bergotong royong. Bukan ya anak-anak?
Nah, gambar yang ketiga itu merupakan kerukunan umat beragama. Sila yang pertama penerapannya. Number 4 merupakan contoh sila yang pertama, yaitu beribadah. Number 5, mereka sedang bermusyawarah nih. Nah, number 5 bukan merupakan contoh pengamalan dari sila pertama. Sementara yang nomor 5, berdoa saat berduka, itu juga merupakan penerapan dari sila pertama. Berarti kita bisa centang di gambar nomor 6. Oke. Benny bersyukur karena guci tidak pecah nih anak-anak. Benny meminta maaf kepada ayah. Nah, pernahkah kamu melakukan kesalahan? Ya, setiap manusia tidak ada yang sempurna ya anak-anak. Pasti kita pernah melakukan kesalahan. Nah, apa yang kita lakukan setelah itu? Tentu saja setelah melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf. Apakah kamu pernah meminta maaf? Tentu saja, karena Miss Eka yakin semua anak-anak Miss itu adalah anak-anak yang sopan dan santun. Pastinya mereka pernah meminta maaf. Remember, setiap kali mengucapkan kata maaf harus dengan kalimat yang sopan. Yuk kita baca percakapan di halaman 19 antara Benny dan ayah. Ayah, Benny minta maaf, katanya. Lalu ayah menjawab, loh, meminta maaf tentang apa? Karena Benny kurang hati-hati. Iya nak, ayah maafkan. Benny lain kali harus hati-hati ya, kata ayah. Kata Benny lagi, iya ayah. Lalu ayah bilang, ayo main kuda-kudaan lagi, katanya. Lalu, aku ingin menjadi anak kuda lagi, kata si Benny. Baiklah jagoanku. Wah, Benny akur sekali dengan papanya ya. Setelah tadi Benny minta maaf, kemudian papa kembali memaafkan dan mengajak bermain kembali. Nah, masih ingat gak anak-anak tentang makna kalimat maaf tadi? Nah, jadi kita tadi di pembelajaran pertama sudah mempelajari tentang makna kalimat minta maaf nih anak-anak, ya kan? Coba lihat. Udin, aku minta maaf ya karena sudah menendangmu, kata si Edo. Nah, kira-kira apakah anak-anak bisa mengetahui makna dari kalimat permintaan maaf ini? Nah, siapa yang minta maaf anak-anak? Ya, yang minta maaf adalah Edo. Lalu Edo minta maaf sama siapa nih? Nah, Edo meminta maaf kepada Udin. Nah, mengapa Edo minta maaf kepada Udin? Udin minta maaf kepada Edo minta maaf kepada Udin karena sudah menendangnya. Jadi, kalimat minta maaf di atas maknanya adalah Edo. Gimana anak-anak? Ayo sama-sama. Edo meminta maaf kepada Udin karena sudah menendangnya. Iya, tidak boleh ya anak-anak main tendang-tendangan. Nanti ada yang terluka ketika melakukan kesalahan. Ingat, harus minta maaf. Ibu, Rio minta maaf karena sudah memecahkan gelas di dapur, kata Rio. Nah, berarti siapa yang minta maaf anak-anak? Iya, yang meminta maaf adalah Rio. Rio minta maafnya sama siapa? Kepada ibu. Lalu, mengapa Rio meminta maaf kepada ibu anak-anak? Karena Rio sudah memecahkan gelas di dapur. Nah, jadi kalimat minta maaf di atas maknanya apa nih anak-anak? Nah, maknanya adalah Rio meminta maaf kepada ibu karena sudah memecahkan gelas di dapur gitu. Nah, jadi setiap kali kalian selesai melakukan atau habis melakukan kesalahan, kiranya anak-anak meminta maaf ya. Nah, ini Miss Eka ada tugas nih. Coba tuliskan makna dari kalimat minta maaf berikut. Nah, anak-anak boleh mengerjakannya di buku PR tema kita. Ingat, minggu depan kita sudah mulai mengumpul buku PR seperti biasa di setiap hari Selasa. Nanti Miss Eka akan infokan. Tulisan harus rapi, jangan lupa tulis tanggal dan hari dalam pengerjaan PR tersebut ya. Tulis dengan rapi. Thank you for today and goodbye students. I love you.